MTS is very fun school actually. When I was class 7, it was really hard for me to talk with other people. But since class 8, I Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini kita kedatangan salah satu siswi dari MTS 9 Banyuwangi. Ini dia Miss Saima ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget hari ini. Aku sebelumnya mengucapkan terima kasih banget buat Saima sama ibu pendamping, ada ibu Nini di balik layar. Terima kasih ya. Kalian udah menyempatkan hadir di studio podcast Suara DPP karena sedikit banyak kemarin aku dapat bocoran. Ceritanya tuh dapat bocoran dari salah satu kepala cabang BSI di Pesanggaran. Iya. Beliau juga alumni MTS 9 Banyuwangi. Habis itu ngasih poster kemarin tuh muncul wajah sampean di salah satu poster itu. Iya. Kita mau bahas terkait itu. Kemarin ceritanya habis dari mana? Itu Kok bisa? Gimana? itu yang tentang Olimpiade. Ah. Itu aslinya online. Oke, itu lomba online. Iya, pertama direkomendasi dari guru, Ah. suruh ikut. Biasanya sih MTK. Tapi karena tahu sayanya bisa bahasa Inggris, diikutkan bahasa Inggris. Jadi pertama dapat medali perak, juara 8 internasional. Sampean? Iya. Wow, luar biasa banget sih. Terus kedua diajak temen, Saima, ayo kita ikut Olimpiade. Sayanya mau-mau aja, ada kesempatan, nggak mau di-miss kan. Dan akhirnya dapat lagi medali emas yang kemarin itu di pos. Alhamdulillah, agak kaget juga. Oke, kalau dari ceritanya Saima ini, kayaknya Saima salah satu siswa yang sangat berprestasi gitu. Bener gak sih? Alhamdulillah ya. Atau memang dari keluarga sudah membiasakan anak-anaknya itu harus punya prestasi gitu? Ya dari kecil sih. Dari kecil ibu selalu suruh saya mah belajar bahasa Inggris dari kecil. Jadi karena ibu sama bapak sibuk kerja, saya sama kakaknya selalu nonton film Inggris. Apalagi iya, dulu sering banget nonton salah satu film itu agak campur Inggris sama Malaysia. Ceritanya Oh My English. Itu dari kecil tuh suka banget kalau ada di acara itu langsung lari ke TV nonton. Gitu ya? Iya, dari kecil terus suka nonton film Inggris. Kurang nonton film-film Indonesia tuh kurang. Apalagi dulu kecil kan lahirnya di Malaysia. Oh gitu. Iya. Atau orang tua ada orang tua juga karena ayah saya dari Mesir. Ngomong sama ayah itu bahasa Inggris. Wow, sampai saat ini. Sampai saat ini. Wah, pantesan itu yang membuat sampean menjadi terbentuk skill bahasa Inggrisnya karena lingkungan di rumah juga interaksinya pakai bahasa Inggris. Inggris gitu iya. Ya? Selalu sama ngomong ibu, Saima, you can wash the dishes, of course, I always wash. Selalu pakai bahasa Inggris. Ibunya juga, Saima, jangan sering-sering pakai bahasa Inggris. Depan gitu. Akunya iya aja. Oke. Tapi nggak ada kayak rasa tertekan gitu kan, nggak kan? Suka banget pakai bahasa Inggris. Terus kayaknya kalau melihat dari apa yang sudah sampean lakukan itu, kegiatan sampean belajar itu apakah sepadat tidak yang dibayangkan? Adakah nggak masa bermain gitu juga? Ada, kurang sih. Pulang sekolah tidur. Kalau mau belajar itu sebelum agak jam 10-11 gitu belajar, tidur, subuh bangun, belajar bentar, baru terserah mau ngapain. Pokoknya kalau mau belajar itu pas udah selesai kerjaan, setelahnya nggak ada kerjaan lagi, setelahnya ya tidur gitu. Jadi sukanya belajar pas itu. Oke, kalau ngomongin kegiatan di sekolah, saya itu sosok pelajar yang seperti apa? Apakah seaktif dengan prestasinya? Gimana menurutmu? Dari kelas 7 agak pendiam sih. Gitu? Iya, nggak ikut prestasi. Kelas 8 mulai suka MTK sih, tapi tidak sepro-pro yang dulu. Gitu ya? Terus kelas 9 tuh coba mau ikut lomba-lomba bahasa Inggris. Jadi kalau ada rekomendasi dari guru, saya mah ada itu pidato bahasa Inggris gitu ikut. Selalu pengen ikut, punya orang tua juga selalu suportif.
Jadi kalau mama mau ikut lomba ini tapi ada biaya ini, boleh. Oh gitu. Selalu diikutkan. Tapi kalau di sekolah juga ikut kegiatan kayak ekstra gitu? Dulunya sih mau ikut drum band tapi nggak jadi. Oh gitu. Keluar. Jadi habis itu kalau kegiatan sekolah ya pulang sekolah langsung sekolah, ke rumah gitu atau bantu orang tua. Oh gitu aja ya. Iya. Kalau ngomongin latihan interaksi bahasa Inggris itu selain dengan orang tua, dengan ayah, ada nggak dengan kayak teman komunitas gitu? Nggak pernah. Berarti dengan orang tua aja. Jadi kayak di sekolah itu nggak jarang. Tapi kalau pas di Malaysia sih kan kebanyakan orang Malaysia kan bisa bahasa Inggris tuh. Jadi kadang-kadang ngomongnya campur-campur, jadi kan agak asing juga ngomong sama teman-teman itu. Ada nggak kayak konten gitu atau karya apa yang sampean buat di media sosial? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Berarti ya hanya dari interaksi dengan orang tua aja. Iya. Aku termasuk orang yang mungkin akan sangat apresiasi banget ke sampean gitu loh. Sampean itu dari segi bahasanya bagus, tapi juga dari saintisnya juga bagus. Ini gimana cara belajarnya sampean? Niat aslinya. Kalau kamu punya niat mau belajar, ya kita bisa. Kalau kamu mau belajarnya bertahun-tahun tapi nggak ada niat, nggak bakal berhasil juga. Gitu ya? Jadi dari kecil tuh udah punya niat, aku mau belajar bahasa Inggris aja daripada nggak bisa apa-apa. Jadi belajar setiap hari, nonton YouTube, nonton film Inggris, ngomong sama kakaknya bahasa Inggris. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah agak bisa, walaupun masih ada kurang, ya masih bisa lah bahasa Inggris untuk masa depan juga. Oke lah, ngomongin masa depan, planningnya habis lulus MTS ini mau kemana atau ada cita-cita besar yang pengen diraih? Pengennya sih di Semanggar. Mau raih cita-cita jadi ilmuwan. Asik, masuk banget loh. Tapi bekalnya udah dapet, tapi apa coba? tapi masih kurang yakin. Masa iya orang cuma bisa bahasa Inggris mau jadi ilmuwan gitu. Jadi ya sampai sekarang mau coba belajar IPA, belajar tentang sejarah, masih mencoba. Kalau waktu mau prepare olimpiade gitu, itu ada kayak inkubasi atau pelatihan dulu nggak dari sekolah? Nggak ada. Pembinaan gitu, bimbel-bimbel dari sekolah? Tidak pernah. Sejak kecil sampai sekarang nggak pernah ikut bimbel, les nggak pernah. Belajar sendiri aja. Gitu. Gurunya rekomendasi ada olimpiade ini, ikut, udah. Ya udah, ikut. Berangkat sendiri gitu. Tapi kan biaya sama sekolah toh? Enggak, iya sih. Biasanya kayak kemarin tuh medali dibiayain sekolah. Dapat beasiswa nggak dari sekolah? Belum tahu juga. Nanti bisa mungkin ini kalau semakin banyak prestasinya bisa Insyaallah disupport sama sekolah. Mungkin apa gitu, diberi apa gitu fasilitas tambahan gitu kan. Iya. Kalau ngomongin MTS 9 Banyuwangi, sejauh ini kalau ngomongin guru, siapa sih guru yang sangat kamu favoritkan atau mungkin dekat, akrab sama sampean? Hampir semua ya, Bu. Kalau Bu Nini ini Bu Nikmah, Pak. Bu Nikmah, makanya Bu Nini. Soalnya kenalnya di rumah Ibu Leli itu gitu dari temenku. Gimana? Kalau dari guru ada nggak yang menjadi inspirasi buat sampean atau mungkin idola gitu? Hampir semua. Oh gitu ya. Selalu lihat guru baik, punya bakat juga, selalu terinspirasi. Pengen jadi sehebat guru-guru yang sekarang. SMA kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 9. Oh, habis ini lulus ya? Mau lulus. Wali kelasnya siapa? Wali kelasnya Pak Saifullah. Pak Saifullah. Mungkin adalah beberapa yang aku kenal di sana. Iya. Kalau ngomongin kegiatan sehari-hari, selain belajar, kegiatan apa yang mungkin hal-hal lain selain belajar, selain prestasi dari itu? Dulu pernah ikut isilat, cuma udah keluar karena bela diri. Iya, udah nggak tahan dulu. Kenapa? Udah jadi warga, tapi sama orang tua suruh istirahat aja. Aku juga nggak mau fokus belajar. Jadi udah selesai itu langsung fokus belajar aja. Soalnya bentar lagi SMA, mau jadi apa masih agak belum fokus, belum tentu. Saima ini kayak menjadi idola buat teman-teman di MTS 9 dong. Ya nggak sih? Merasa menjadi idola nggak? Tidak pernah. Aslinya saya lebih suka lihat teman-teman. Kadang teman-teman saya kan banyak yang pintar MTK, pasal agama, itu insecure saya juga. Teman-teman, iya teman-teman saya yang bisa baca Al-Quran gitu,
apalagi teman sebangku saya itu sering baca Al-Quran pelajaran itu, kadang insecure, wah ini anak terlalu pintar banget, saya nggak bisa. Terus apa yang kamu lakuin kayak gitu? Kayak gitu, ya udahlah, saya kemampuan seorang itu beda-beda ya. Kita kemampuanku itu, kemampuan dia itu, ya kita memang harus berbeda. Punya bestie nggak di kelas? Atau mungkin di beda sekolah? Anak yang benar-benar akrab sama kamu? Ada. 3 ini dari kelas 7 sampai sekarang. Satu sekolah ini? Iya. Walaupun banyak teman, tapi cuma yang 3 itu memang udah saya anggap deket. Sampean tuh masuk ke MTS itu memang dari kelas 1 atau dari Malaysia? Dari kelas 1. SD-nya di mana? Dulu SD ada 3 SD-nya. Pindah-pindah ya? Iya, pertama SD di Arab, tapi lokasinya di Malaysia. Oke. Kedua sekolah di Malaysia kebangsaan. Terus pindah ke SDN 1 Kesilir. Sini. Oh, ini dekat Puskesmas itu ya? Iya. Oke. Sejak kelas 4 sampai kelas 6. Oh, berarti mulai kelas 4 sampai saat ini sampean tinggal di sini ya? Iya, udah 5 tahun. Atau ada keluarga di Malaysia atau di? Keluarga bapak di situ kerja. Oh, gitu. Iya. Sering pulang kampung nggak? Pulang kampungnya ke negara orang lain loh. Keren banget sih. Bapak belum pernah. Belum pernah? Cuma telepon aja. Oh, gitu. Iya. Kalau yang dari Malaysia ke sini? Main ke sini ada Bude. Pernah lah main ke sini gitu ya? Iya, sekarang udah tinggal sini. Berarti kan Saima mengalami sebuah apa ya? Lingkungan yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin bisa dikit ceritakan. Di Malaysia itu seperti apa, di Indonesia itu seperti apa sih? Malaysia tuh lebih apa ya? Lebih ceria suasananya. Sekarang kan agak berbeda mungkin. Karena belum pernah ke situ lagi, udah belum itu. Ya mungkin karena masih dulu-dulu ya ceria, udah kenalan sama itu, sama seseorang tuh mudah dulu. Sekarang agak susah. Apalagi sekarang kalau tipe temannya bukan itu, nggak mau temenan. Sekarang berbeda ya, lumayan. Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia ya mungkin pas pertama-tama kesini susah berteman. Sejak SD itu ya teman ada, cuma agak susah kalau ngobrol itu. Iyalah awal-awal. Tapi kan bahasanya Melayu kan? Iya. Dulu juga ya Indonesia. Karena Melayu sama Indonesia kan hampir sama. Jadi agak paham. Kadang teman ngomong bahasa Indonesia, apa yang diomongin? Nggak paham. Oke. Tapi butuh berapa lama Saima untuk menyesuaikan dengan? Sampai kelas 5. Itu 5. Udah mulai lancar Indonesia ya? Iya, kelas 6 udah mulai belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga? Ya belajar, alhamdulillah. Sampai saat ini? Sampai saat ini ya orang ngomong bahasa Jawa paham. Tapi kalau aku disuruh ngomong ya cuma bisa bengong. Berarti kalau interaksi di sekolah kan mayoritas biasanya kalau di sekolah itu bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa itu. Tapi nyambung ya? Nyambung. Kalau ngomong juga nyambung, udah bisa bahasa Jawa. Cuma kalau bahasa Jawa halus atau kasar itu masih agak kromong itu masih sulit ya. Yang kadang-kadang yang Jawa asli, contohnya aku sendiri kalau bahasa Jawa halus saya juga nggak begitu menguasai. Oke lah. Kalau ngomongin belajar dalam sehari, seorang Saima itu pulang sekolah sampai tidur itu belajar berapa jam? Ada nggak kayak treatment habis subuh belajar gitu, jam-jam khusus gitu loh? Enggak sih, soalnya kalau aku dipaksa belajar nggak bisa masuk ke otak. Jadi tergantung niat. Hari ini pengen belajar nggak? Pengen gitu belajar. Terus tapi belajarnya sebelum tidur. Jadi kalau belajar terus tidur nggak ada hal yang dipikirin. Yang dipikirin cuma yang pelajaran tadi. Kalau belajar terus nanti nyapu-nyapu itu kan jadi hilang pelajarannya yang dipelajari itu. Jadi belajar, tidur, bangun subuh-subuh kalau sempet belajar bentar, terus siap-siap ke sekolah. Pelajaran yang menurut saya sulit dipelajari ada nggak? Selain bahasa Jawa. Jangan ngomong bahasa Jawa. Apa? Keagamaan sih masih agak sulit. Keagamaan, ke sejarah-sejarah masih susah. Padahal yang pengen dikuasai itu mungkin belum ada niatnya. Jadi insya Allah kalau punya niat diseriusin. Tapi kayak kalau bahasa Inggris sama nggak perlu belajar karena interaksinya udah pakai bahasa Inggris ya. Iya. Kemarin tuh lombanya gimana sih? Maksudku tuh pidato atau yang pertama baca cerpen gimana? Lomba ya pidato. Dulu sempet juara 4 ya Bu.
juara 4 satu tingkat Banyuwangi. Banyuwangi. Oke. Tapi yang putri. Terus kemarin tuh biasanya kan saya ikutnya lomba MTK dulu SD. Cuma nggak pernah menang lah. Cuma ikut aja. Terus kemarin dimasukkan grup OSN MTK, itu kaget lah, saya kok dimasukin MTK. Tapi beneran suka nggak sama MTK? Dulu kelas 8 pinter MTK, lumayan bisa, suka. Terus kelas 9 nggak bisa masuk otak. Kenapa kok gitu? Nggak bisa. Terus ya udah, terus pas mau lomba itu kata guru ada lomba Inggris nih, mau ikut nggak? Terus aku ya mau aja, ada kesempatan nih kan. Ikut. Kemarin juara 8 satu nasional, kaget. Loh, masuk? Kamu nggak percaya kalau kamu masuk? Loh, saya masuk. Ini kan pertama kali lomba udah internasional, pertama kali lomba Inggris, menang. Ya udah, terus tiba-tiba besoknya berapa hari yang lalu temannya chat, "Saya mah, ayo ikut lomba." Ngono. Itu temanmu dari mana? Teman satu sekolah. Cuma dia bedanya dia ikut MTK, akunya ikut Inggris. Oh, berarti teman-temanmu sendiri juga support gitu? Kayak iya, support. Kalau ada lomba ikut gitu. Berarti ayo ikut gitu. Itulah aku sedang diajak lomba, kenapa nggak ikut? Cuma modal baring aja ngerjain. Oke. Terus berarti yang kemarin tuh lomba pidato itu berarti? Yang medali emas kemarin? Kalau yang itu enggak, itu soal-soal. Oh, itu soal biasa. Iya. Ini mungkin kalau kita di BSC sendiri kan kita kursus bahasa Inggris tuh. Iya. Ketika anak-anak daftar kursus itu kita tanya mau yang grammar atau speaking. Nah ini kalau aku benar penasaran loh, anak-anak yang pakai bahasa Inggris atau di Inggris Amerika itu di luar negeri, itu mereka diajari nggak ya grammar kayak gitu? Atau mereka langsung praktek itu sehingga terus kebiasaan? Kalau dulu gimana? Saimah? Kayak grammar Dian. Kalau speaking kan dari kecil kan udah bisa. Jadi ya tinggal belajar grammar. Kayak kita belajar bahasa Indonesia, ya seperti itulah kalau bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi anak-anak sana juga belajar grammar? Iya, belajar grammar. Sopan-sopannya, pidatonya gimana, ya gitulah. Menurutmu bahasa Inggris ribet nggak sih? Nggak pernah ribet. Tapi kalau orang Indonesia kelihatannya ribet ya? Atau karena ribet. Beda kultur aja mungkin? Kan gimana? Dari kecilnya belajar bahasa Indonesia, jadi kan kalau belajar bahasa lain kan agak masuk akal ya. Ya sama aja kalau orang luar negeri kalau suruh belajar Indonesia juga bisa. Ya? Bener juga sih. Berarti kalau pengen bisa belajar bahasa suatu daerah itu, kalau menurut Saimah apanya dulu? Speakingnya dulu atau grammarnya dulu? Grammarnya dulu ya. Karena speaking tuh bisa kapan-kapan aja. Kalau grammar tuh lebih penting. Jadi kita belajar grammar dulu, kalau udah bisa speaking kita bisa kapan-kapan belajar di tutorial YouTube ada. Kita bisa belajar speaking sendiri sama nonton film itu. Aku dulunya bisa speakingnya kayak orang-orang Inggris tuh ya dari film. Apalagi kayak tulisannya susah ya. Biasanya tulisannya control kayak tergantung sih. Kalau pakai accent British atau accent American. Ya itu kan tergantung kita mau belajar yang mana. Kalau saya sendiri campur accentnya. Karena dulu bukan nonton film Inggris tuh bukan satu British kabin semua, cuma campur-campur. Jadi kadang-kadang saya ngomongnya kadang accentnya British, kadang accentnya American, tergantung. Kayak teman-teman gitu ada nggak yang kayak aku belajar sama kamu dong Saimah gitu bahasa Inggris? Ya suka. Kadang-kadang pas belajar bahasa Inggris tuh Saimah jawabannya ini apa? Kok gitu? Kan aku gini, aku bukannya nggak mau kasih jawabannya, aku lebih suka mengajari karena gitu kalau ya. dikasih jawaban kapan bisanya gitu ya. Lebih kan mengajari. Jadi aku artikan ini contohnya gini. Jadi kan mereka semakin lama semakin bisa. Kita tuh jadi orang kalau kita bisa ya kalau bisa mengajari yang lain. Kalau kasih jawaban ya nggak bakal bisa-bisa. Jadi itu sih sedikit masukan teman-teman sobat DPP. Saimah itu orangnya welcome banget. Kalau mau belajar sama Saimah bisa ya. Bisa, insya Allah. Mau kontak lewat media sosial juga bisa. Mungkin atau main ke rumahnya bisa. Belajar bareng. Boleh. Itu malah dia welcome. Tapi kalau nyontoh itu malah nggak bagus ya. Nggak boleh. Kadang-kadang saya kasih nyontoh. Boleh. Tapi ya kalau bisa ya diajari. Tapi saya juga kan kurang, masih kecil, bukannya langsung bisa enggak. Saya juga masih ada kurangnya. Apa sih harapannya Saimah ke depan terkait prestasi yang sudah dimiliki saat ini? Pengennya sih kuliah yang tinggi.
kalau bisa kuliah di luar negeri biar Oke. lebih seru. Kalau di luar kan sekolah udah pernah di Malaysia, udah sekolah di Indonesia, kenapa nggak di luar negeri juga? Iya. Pengennya sih gitu, insya Allah. Kalau di Malaysia pakai seragam gitu nggak? Kayak ya pakai lah. Oh gitu. Saya kira di luar itu ya kayak pakai baju biasa di TV ya. itu biasa gitu loh, kayak anak-anak kuliah gitu loh. Iya, karena kan di luar negeri juga ada seragamnya ada. Oke. Cuma tergantung sekolahnya. Ada yang pakai baju bebas, ada yang uniform. Begitu. Juga ada kayak gitu ya, yang bebas gitu ya. Oke, terus kalau masukan nih, mungkin pesan buat teman-teman baik itu yang kelas 1 atau kelas 2 atau teman-teman sampai yang kelas 3 di MTS 9 Banyuwangi, apa sih pesan yang pengen sampean sampaikan? Kan sampean tuh dari list prestasinya tuh banyak banget gitu loh. Buat adik-adik kelas biar bisa ngikuti sampean. Bagi aku sih ya, fokus belajar. Jangan waktunya main-main. SMP udah gede, udah bebas gitu. Kalau bisa ya fokus belajar. Kalau ada lomba-lomba itu ikut. Menang, nyoba aja ya. Menang nggak menang itu coba aja. Belakangan itu. Iya. Kan dapat piagam juga, dapat pengalaman juga. Itu sangat penting. Jadi ya bagi saya fokus belajar, bukan waktunya main-main. Apalagi bentar lagi SMA. Ya itu, betul sekali. Tapi ada nggak apa namanya masa sampean untuk ya HP-an gitu? Ada. Pulang sekolah. Termasuk yang ketat banget nggak sih orang tuamu? Iya, kadang-kadang marah. Masa? Saya mah jangan HP-an mulu. Ini. Ini nggak apa-apa nih, orang tuanya nanti tahu. Nggak apa-apa ya. Maaf, Mama. Ayah bunda mohon maaf. Sering, tapi ya 24 jam bantu Mama. Kadang apa nyapu, hampir 24 jam nyapu perasaan saya. Kok Habis gitu? Nyapu tidur. Saya mah kurang bersih. Waduh. Nyapu lagi. Sampean berapa bersaudara? 6. Sampean putri keberapa? Anak keberapa? Ketiga. Oke, berarti masih banyak adik-adik sampean. Kakak saya lagi lebih pintar kalau bahasa Inggris. Oh, emang gennya itu sekeluarga sudah gennya orang-orang Inggris di situ. Tapi kalau di rumah ini ngomongin situasi di rumah sampean, gimana sih biasanya kalau anak pinter-pinter tuh kalau masuk kamar ya wes nggak mau diganggu sama yang lain. Kalau kamu sama adik-adik sama kakak-kakak itu interaksinya gimana? Lebih apa ya, kayak campur kan, karena aku sama adik kan satu kamar. Jadi kalau abang masuk itu nggak apa-apa, terus santai aja. Karena nggak ada yang harus di hide kan, nggak ada yang disembunyikan. Tapi saling support gitu ya? Dia belajar atau? Support, karena kalau lagi susah gitu, bang, ini jawabannya apa? Dikasih tahu, tapi ya jarang. Apalagi adik suka tanya, saya mah ajarin MTK, ajarin bahasa Inggris gitu. Aku suka aslinya, cuma kadang kalau mintanya tuh pas lagi sibuk, jadi kadang aku tolak, ntar nanti aja. Tapi nggak jadi, tidur. Kok di PHP-in sih adiknya? Jadi saya mah termasuk kakak yang mengayomi adik-adiknya ya. Oke. Mungkin nanti setelah lulus MTS ini kan mau ke SMA dan sampai udah menentukan pilihan di SMA satu Pesanggaran gitu. Bertemu dengan orang-orang baru, buat saya itu sesuatu yang sulit atau enggak? Dulunya sih sulit. Tapi insya Allah ke depan akan di-improve kan. Kalau ketemu seorang ya kita harus tetap baik, terus pede lah, jangan diam aja kayak dulu. Pas udah pertama-tama masuk tuh diam aja, nggak mau keluar. Dulu teman heran juga, saya mah dulu kelas 7 kayak pendiam, sekarang kayak kenal satu orang, semua orang kenal gitu. Aku juga heran dulu pendiam banget, sekarang udah beda lah. Sudah mulai pede karena suka ikut lomba-lomba gitu kan, ketemu teman baru. Jadi kan lebih pede dari terus kalau pas menang juga posternya ditempel di mading-mading kelas, sering dipanggil siaran kelas itu, makanya siapa sih dia gitu ya. Iya. Kalau itu juga heran, kadang Mbak Saima, wah ini siapa? Gitu ya. Kadang banyak orang udah kenal sama aku, tapi cuma akunya kurang kenal. Mungkin aku udah kenalan cuma lupa, atau memang jarang udah kenal, cuma dari mana gitu. Aku juga gak tahu. Saya mah termasuk orang yang mudah lupa dengan teman, nama orang atau gampang inget. Soalnya aku pribadi tuh
gampang lupa. Sama ya? lupa. Kalau Sama kita gitu modal ya? cuma kenalan ini namanya ini terus besok ketemu ya nggak bakal kenal. gitu ya? Aku juga gitu loh. Iya, kalau udah bertahun-tahun gitu, udah berhari-hari ketemu ya ingat. Kalau ya cuma modal kenalan, hai namaku ini, terus besoknya entah kemana, terus balik lagi, kena masih ingat aku, ya nggak ingat. Sama. Pernah nggak kayak dibilang kamu sombong banget sih Saima gitu? Nggak. Pernah ya? Pernah sih, cuma ya bercanda-canda doang. Iya. Kalau yang serius-serius itu jarang ya. Kadang ada yang panggil Saima sini segitu-gitu tuh, ya biarin aja. Kan gitu saya nggak bermaksud jahat gitu, nggak ada niatan mau jahat-jahatin orang, ya udah saya biarin aja. Kalau teman yang masih akrab sampai saat ini di Malaysia ada nggak? Teman sekelas seumuran? Dulu di Malaysia jarang punya teman karena masih kecil. Oh iya masih balita banget ya. Ada sih satu tetangga itu udah lost contact, tapi sampai sekarang masih inget namanya, foto-fotonya, album masih ada di sama dia. Pengen banget ketemu lagi, insya Allah. Ada cerita atau mungkin momen kenangan sama dia itu? Siapa sih namanya? Namanya Romana. Itu suka banget dulu. Pasti pulang sekolah kan, dulu kan karena TK Inggris ya, like English school, tapi terletak di Malaysia. Jadi kan pulangnya jam 6 tuh, 6 sore pulang. Ibu udah hantar, udah pulang pergi kerja. Pulang sebelah Romana. Kayak ini sih. Iya, kayak main-main loh, di taman itu ada taman, jadi sering main setiap hari, ulang nggak pernah bosen, karena mungkin ya anak kecil ya bosen, ya ulang terus. Pokoknya setiap hari Romana panggil main, udah pulang tidur, nggak ada PR dulu. Namanya anak-anak dunia bermain ya, wajar lah. Oke, mungkin banyak yang penasaran seperti apa sih cara Saima dalam menggunakan bahasa Inggris. Ini tak sedikit challenge, gak apa toh? Aku kan udah biasa samain bahasa Inggris. Ya, mungkin sulitnya juga. Enggak, nanti challenge-nya mudah banget. Jadi biar teman-teman sobat DPP itu tahu, oh bener. Ini pernah, kalau ngomongin kita di cerita pernah ikut olimpiade kemana-mana sampai tingkat internasional tuh wajar. Aku minta nantang sampean untuk ngomong atau deskripsikan terkait MTS 9 pakai bahasa Inggris. MTS 9 lagi. Apapun yang bisa sampean ceritakan terkait MTS. MTS is very fun school actually. When I was class 7, it was really hard for me to talk with other people. But since class 8, I like very comfortable. I talk to any friends, and I try to learn by myself in class. And sometimes I talk to my friends, what is the answer of this? Pokoknya gitu ya. Oh ya, bahasanya tuh lebih rumit ya. Gimana ya bahasanya? Pokoknya dulu very easy. Okay. Not as hard when I was like in kindergarten school and SD. Itu lebih susah dulu ya. From now, more easy than I thought. Not as much as I expected. Not as very hard as the old school. Actually, very happy actually in MTSN. Very nice people. Oke, jadi itu ya sedikit gambaran terkait MTS 9 Banyuwangi dari seorang Saima. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di kampus. Atau translate-nya tanya Saima. Tadi ngomong apa ya Saima yang? Gampang. Saya aja belibet tadi. Gak apa-apa, proses. Ada sesuatu yang dipikirin. Oke, intinya terima kasih udah datang di studio podcast Suara DPP bersama Bu Nini yang dampingi. Sedikit kenang-kenangan dari podcast Suara DPP dari tim kreatif. Waduh. Iya, mohon diterima. Kita nggak bisa ngasih apa-apa loh ya. Terima kasih banget. Oke. Very cute actually. Thank you very much. See you next time. Bye bye.